Oke, kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfian. Dan sebelumnya kalian sudah tahu belum kita mau ngapain? Belum. Oke, maka saya kasih tahu ya. Jadi buat hari ini kita bakal Kita bakal memaparkan materi, yaitu mengendalikan ketergantungan pada media sosial. Nah, sebelumnya kenapa kita mengambil materi ini? Because soalnya jadi waktu itu kita kan bikin ngerjain angket kan. Nah, terus dilihat angka yang paling tertinggi itu ternyata kalian butuhnya di media sosial atau dari pengendalian diri atau kepribadian. Jadi kalian masuknya ke arah kepribadian gitu teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu apa itu mengendalikan ketergantungan pada media sosial? Mengontrol, ya bisa mengontrol. Ada lagi? Oke, nggak ada. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin kita langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama, apa itu ketergantungan pada media sosial? Oke, jadi dilihat ketergantungan pada media sosial terjadi ketika penggunaan media sosial mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, jadi untuk media sosial itu bisa mengakibatkan kurangnya waktu di sosmed gimana, jadi bisa kayak kamu tuh terus-terusan bermain sosmed, terus misalkan buka aplikasi kayak TikTok atau semacamnya, tapi kalian itu berlebihan. Nah, itu namanya kalian itu sudah kecanduan. Terus dampaknya juga pada produktivitas, kesehatan mental, dan interaksi sosial. Nah, kadang kalau orang yang sudah kecanduan terhadap sosmed kayak FB, kayak gitu, Instagram, kayak produktivitasnya yang pertama yang harusnya kamu bangun pagi langsung membantu orang tua atau apa, ini malah scroll kayak dulu, TikTok dulu kan gitu ya. Coba yang ngerasa kalian kecanduan sosmed ada nggak? Banyak kan? Dia di sini paling tinggi. Nah, terus juga buat kesehatan mental. Nah, kesehatan juga berpengaruh ya, kesehatan mental. Kenapa? Soalnya misalnya kalian itu sedang ada masalah, kadang kalian si masalah itu di-share ke sosmed, kan banyak ya. Nah, itu tuh udah termasuk, kan kebetulan kakak bimbingan counseling kan, jadi otomatis lumayan tahu lah orang yang seperti itu tuh udah terkena gangguan mental gitu. Tapi terkecuali kalian cerita curhat ke teman terdekat kalian. Nah, kalau itu ya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kayak di share di Instagram, soalnya di kesel bangkit gitu, kayak gitu. Nah, itu udah terkena gangguan mental gitu. Dan interaksi sosial. Nah, terkadang buat orang yang kecanduan sosmed, interaksi sosialnya kurang. Dilihat dari misal dari sosmednya mah kamu teh jangan orang itu kayak foto kemana, misalkan kayak kamu tuh kayak banyak temen kalau di sosmed, tapi waktu pas di real life gak punya teman sama sekali. Pasti ada lah di sini, udah tahu lihat. Oke, kita lanjut. Mengapa kita ketergantungan pada media sosial? Yang pertama, dopamin, kebahagiaan instan. Apa itu dopamin? Jadi dopamin itu dari hormon kalian, itu kebahagiaan kalian. Kayak misal, contoh kebahagiaan instan. Kayak misal kamu mau post foto atau video, atau bukan kalian, ada yang komen ganteng banget, cantik banget. Nah, otomatis ada rasa kesenangan yang sesaat itu doang. Terus juga love-nya banyak, like-nya banyak, juga termasuk kamu tuh kayak secara tidak langsung kalian itu senang tanpa kayak sadari. Nah, yang kedua adalah FOMO. Tahu apa FOMO itu apa? Apa coba FOMO? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan.
misal ada yang viral yang itu yang rata-rata yang pokok kayak misalkan yang lagi rame waktu itu anime misalkan Attack on Titan langsung pada nonton, saya juga pernah nonton anime sama sekali, nah itu FOMO. Nah itu juga bisa menyebabkan kalian itu ketergantungan sama media sosial. Oke lanjut, yang ketiga validasi diri. Validasi diri, jadi validasi diri itu misal kita itu pengen diakui di sosial media. Nah, misal kamu punya hobi ini, misalkan kamu bikin video misalkan nyanyi atau bermain gitar. Nah itu tuh secara gak langsung kalian itu validasi diri karena pengen tahu semua orang itu pengen tahu bahwa kamu itu bisa bermain gitar atau bernyanyi. Nah itu yang keempat adalah perasaan keterhubungan. Jadi misal kayak apa ya, lanjut. Jadi perasaan keterhubungan itu lebih ke arah apa ya? Jadi kalian itu misalkan di real life itu jarang ngobrol, tapi kalau di WA atau di website manapun atau di aplikasi apapun kalian sering cerita. Nah itu juga bisa tergantung pada media sosial. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Gak ada? Oke, kita lanjut ya. Dampak negatif tergantung media sosial. Yang pertama kesehatan mental, yang tadi itu ya kesehatan mental terganggu ya. Terus yang kedua ada produktivitas ya, jadi dulunya suka membantu apa ini malah terbuang sia-sia waktunya. Terus ketiga hubungan sosial yang kurang itu, jadi karena teman-teman doang biasanya gitu. Yang keempat adalah kesehatan fisik. Nah kesehatan fisik juga berpengaruh ya. Misalnya kalian buka HP terus lihat-lihat TikTok scroll atau yang lainnya, itu juga membuat mata kalian itu. Ada yang min? Min berapa? 4/3. Apa sih namanya? Kalender gak? Di belah kiri apa? Oh, dari kapan kamu? Dari kelas 3 Kelas 3 SD. Keturunan atau dapat juga? Oh, kan itu. Tapi kamu suka buka HP kan? Suka sambil tiduran ya? Nah, itu salah satu penyebabnya ya, kayak kesehatan fisik kayak mata, terus kadang si kaki atau ya semua anggota tubuh kalian yang lebih bagusnya olahraga malah scroll TikTok, itu bakal berpengaruh ke fisik kalian. Oke, maka lanjut. Tanda-tanda ketergantungan pada media sosial. Yang pertama, menghabiskan waktu berlebihan. Siapa yang ngerasa buka HP suka lupa waktu? Nah itu kalian sudah termasuk ketergantungan pada media sosial. Kang saya juga kok. Masih. Saya juga. Jadi kita belajar bareng-bareng aja ya. Yang kedua, perasaan gelisah saat tidak online. Nah, kayak bisa sehari aja nggak buka itu. Misalkan di FYP nya lagi sedih-sedih, bisa kayak langsung kayak ngerasa jadi galau gitu. Nah itu udah apa ya, tingkat raja Tergantung FYP. Misalkan kayak lagi bahagia, misalkan FYP lagi bahagia ya kita bahagia, nah itu langsung benar-benar lumayan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau lanjut? Oke, nanti aja ya kalau gitu.
cara oke lanjut. Yang ketiga, yang ketiga. Selanjutnya cara mengendalikan ketergantungan pada media sosial. Yang pertama, tentukan batas waktu penggunaan. Nah gitu teman. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa nih ya, nah coba dari hal-hal kecil dulu kayak tentukan batas waktu penggunaannya. Misalkan sekolah dari jam 7 start finish sampai jam berapa? Jam 3 atau jam 4? Nah jam 4 saat pulang, terus istirahat dulu. Boleh kan? Waktu istirahat boleh buat main game atau misalkan mau scroll itu atau apa. Nah, tapi harus di waktu misalkan sampai jam 5, ya sejam 2 jam nggak apa-apa lah buat istirahat. Nah itu kalau enggak misalkan hari ini misalkan mau main HP-nya mau 4 jam sehari bisa kayak gitu. Buat apa? Buat mengurangi kalian kecanduan main game kayak yang lagi main ML, terus ada yang lagi scroll TikTok, ada teman. Nggak lanjut. Yang kedua ada hapus notifikasi kalau bisa. Soalnya juga hapus notifikasi kadang suka gatel, mau dipencet kayak notif WA misalkan ada chat dari misalkan jadi balas nanti marah kan gitu. Nah itu juga dikontrol kayak kalau enggak tuh jangan notif WA. Kayaknya kalau notif WA takutnya ada hal yang penting kan. Kayak notif dari IG, dari Twitter, sekarang X ya. Nah kayak itu gitu. Yang ketiga, ganti dengan aktivitas lain. Nah kalau bisa kalau misalkan kalian udah kayak udah waktu buat bermain sosmed yang dari atur, boleh tuh ganti aktivitas lain kayak hobi kalian. Jangan main HP terus. Kayak hobi kalian juga jangan lupa diasah. Siapa tahu dari hobi itu bisa menghasilkan atau bikin mental diri kalian juga terjaga gitu. Oke, yang lainnya yang keempat itu bersikap sadar atau mindful sebentar. Nah jadi bersikap sadar itu jadi kan kalau misalkan kita di sosmed itu secara tidak langsung kita tuh ada di bawah alam sadar kita. Nah kayak misalkan kamu itu hidup di dunia maya ya, misalnya dunia maya. Dunia maya. Nah, kenapa kita harus mengendalikan bersikap sadar? Karena mungkin kalau dilihat pengalaman saya, orang yang benar-benar udah tidak bisa mengendalikan sikap sadar yang benar-benar tidak dalam bawah sadar itu bakal waktu itu siapa ya lupa lagi. Jadi si orangnya itu kayak harusnya belajar ya, dia benar-benar kayak nggak pakai gini, terus si guru ngedengerin aja dia bisa ibu sampai kayak gitu. Coba kayak benar-benar tidak menghormati yang ada di luar gitu. Jadi harus bersikap sadar ya, mindfulness. Oke, lanjut. Teknik ketergantungan. Nah, ini ada teknik mengurangi ketergantungan. Itu yang pertama, detox digital. Jadi apa itu detox digital? Jadi tidak mengakses media sosial selama beberapa hari dalam seminggu. Nah, ini udah tahap benar-benar kalian ini udah parah. Nah, kalian harus mencoba teknik ini, detox digital. Jadi kalian dalam seminggu misalkan pengen 3 hari aja mau mengakses sosmednya. Nah itu namanya detox digital. Yang kedua ada evaluasi penggunaan media sosial. Nah buat evaluasi penggunaan media sosial, kalian kayak contohnya catat berapa banyak waktu yang dihabiskan dan apa manfaat yang walaupun ribet ya. Bukan HP terus manfaatnya ngapain aja gitu. Habis berapa waktu jam. Nah
Itu evaluasi penggunaan media sosial. Jadi kamu misalkan boleh buka sosmed tapi hanya bermanfaat kalau bisa. Jangan kayak viral atau apa yang itu yang Kontroversi. Itu benar tapi udah sih. Nah, kayak apa coba dari hal itu juga apa yang kalian dapat manfaatnya? Buat si kakek itu boleh lah, si kakek itu mendapatkan manfaat yang banyak, kan misalkan viral, terus mendapatkan job lebih, atau misalkan jadi rame dagangannya, dagang buburnya, misalkan. Nah itu kan dari manfaat dari dia, dari diri kita apa? Nah pikirkan itu. Lanjut bergabung dengan komunitas nyata. Lebih tepatnya lebih ke arah apa ya? Ikutan organisasi ya kayak itu. Nah, coba kalian yang ikutan organisasi siapa? Kalian ikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Organisasi apa? OSIS siapa OSIS? 1, 2. OSIS. UKM. Biar kamu tuh lupa sama sosmed itu. Karena kalau biasanya kalau misalkan lagi rapat atau apa kan nggak boleh buka HP kan, biasanya kayak gitu. Kalau biasanya ya suka apa ya, HP itu benar-benar nanti aja kalau udah beres kan gitu. Nah itu juga bisa alternatifnya, jadi apa ya, kamu tuh udah terasa tertekan karena dibikin punya kesibukan lain, jadi kamunya juga udah akan apa ya, gatel pengen buka HP di sosmed gitu. Yang keempat, afirmasi tertutup ya. Yang keempat, afirmasi positif tanpa validasi online. Nah, coba ada yang tahu nggak contoh afirmasi positif tanpa validasi online? Enggak. Ada yang mau ngasih contoh? Enggak. Oke, sama kang saya jelasin. Jadi afirmasi positif tanpa validasi online itu kayak misal validasi. Tahu nggak kata validasi itu apa? Apa? Dari aku. Perhatian. Bukan perhatiannya, lebih ke arah pengen diakui. Nah, validasi itu pengen diakui. Nah, afirmasi positif tanpa validasi online. Jadi kalau bisa kalian itu jangan afirmasi itu di online aja. Kan misalkan kayak komennya misalkan dari online itu kayak masya Allah yang cantik banget ya, kayak gitu kan tanya. Nah, dicoba kalian itu mulai dari sekarang afirmasi diri sendiri. Misalkan apa ya, love myself. Nah, jadi harus mencintai diri sendiri. Nah, misalkan tiap hari misalkan bangun pagi langsung ngaca, ganteng banget ibu. Gak apa-apa. Itu juga apa ya, bikin membuat sinergi kalian itu, atau kan kalian itu punya energi masing-masing kan ya. Itu belum masuk kak, nah itu juga berguna buat mental kalian juga. Mengafirmasi diri itu penting sebenarnya. Makanya apa, bangun pagi ngaca itu aja sih hadir gitu. Hal yang baik-baik yang positif ya, kayak misalkan apa ya, berdoa buat hari ini, buat kelancaran hari ini bisa, itu buat afirmasi diri sendiri juga. Dampaknya apa kalau misalkan kalian melakukan hal itu? Yang pertama, kamu itu bakal ngerasa apa ya, kamu itu berharga, maupun buat orang lain maupun buat diri sendiri. Nah, itu sih yang penting. Kedua, ketiga lupa lagi. Oke, lanjut. Oke, sekarang sesi diskusi. Anda yang mau bertanya silakan. Mau sekitar materi boleh, atau misalkan di luar materi. Udah nih, mau cut aja. boleh, silakan. So, aktif loh, yang anak organisasi harus aktif loh. Malah buat dua video Yang tadi. lainnya, akal yang cowok-cowok bertanya sama aku, sama saya, Sama gue lah. sama gua. Apa aja tentang apa aja sob? Jadi kebetulan juga kita guru BK kan, jurusan BK. Jurusan BK. Kamu gak akan jadi guru BK ya? Ya nggak tahu. Enggak. Beneran sumpah enggak. Mau jadi HRD? Ah. Itu dikat aja. Coba nanti lihat.
So, ada yang mau yang ditanyakan seputar apapun hal itu, mau terutama dari boleh atau misalkan di luar target juga, misalkan ada yang mau curhat juga boleh. Pengen ngeluh mungkin. Yang mau misalkan hari ini lagi kenapa? Sekalian sesi konseling aja. Wow. Tugas nih. Dari cowoknya ada yang mau bertanya? Ayo sob, diharapkan ada yang bertanya ya. Tuh. So, atau mau bertanya tentang karir atau pribadi. Sesi diskusi ini merah gini. Kayak pengabdi setan. Atau apapun hal itu boleh sob. Mau kalian yang bertanya atau saya yang nanya loh? Nanya aja. Oh, apa? Kan kebanyakan Gen Z kalau jualan itu sesuai mood. Kalau nggak kayak gitu, Iya, kalau kan saya jawab, kebetulan kan kita generasi Gen Z ya. Kita Gen Z. Gen Z gua. Kan kita semua generasi Gen Z, otomatis sekarang tuh generasi kita itu mendahulukan apa ya, mood ataupun mental diri kita. Nah kan gitu. Kenapa sih generasi Gen Z itu menjadi Tukeran dong, seperti itu? tangan gua Padahal kebas. pas generasi milenial itu benar-benar kayak nggak mikirin mental sama sekali kan waktu itu. Yang pertama sih penyebabnya karena perkembangan sesuai mood, terus juga apa ya, banyak perubahan yang terjadi di generasi Gen Z ini. Itu tuh dampaknya yaitu dari teknologi, terus bisa aja dari sosmed, kayak kadang apa ya, generasi sekarang itu misalkan ada kata-kata kan di TikTok ada postingan kata-kata. Nah, itu kadang merasa gua banget kayak gitu. Nah, itu tuh udah termasuk dari itu memvalidasi diri dalam online itu. Udah afirmasi itu sebenarnya. Nah, jadi berpengaruh bakal kayak pernyataan, aduh selalu aja ya nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan apa ya, buat misalkan jualannya itu benar-benar bukan penghasilan utama ya, nggak apa-apa dengan kayak gitu. Ya kayak gimana lagi, udah hukum alamnya sih. Misalkan kan sekarang tuh generasi saudara Gen Z itu apa? Kayak Skibidi, Sigma, kita, Mewi, kayak gitu, Jepi. Nah, kan waktu pas generasi kita udah ada kan kayak gitu. Nah, siapa yang menyintai generasi itu? Nah, saya juga masih apa ya, bingung sih kalau buat masalah itu mungkin karena elit global asli. Kan nggak ada yang tahu ya kalau itu. Nah itu jadi yang paling berpengaruh sih dari sosial. Itu makanya ada ungkapan generasi Gen Z itu sesuai politik. So, ada yang mau ditanya lagi ya? Dua pertanyaan lagi deh. Istirahat tanya berapa? Harusnya pelajaran oleh Pak. Yang masuk jam 1. Izin ketawa lu. Kang, dari cowoknya tuh Kang, sok Kang, nanya Kang, mau nanya apa sok? Oh, boleh, apa? Ini dari pengalaman pribadi sebenarnya ya. Jadi kan pengalaman ini buat saya gitu. Sekolah sampai jam 3, terus juga jam 8, terus lanjut organisasi. Itu kadang bisa sampai jam 7 doang kan. Itu berpulang
ulang terus sampai setiap hari. Kadang ada nih masanya kayak bosen kayak gini terus gitu. Nah, gimana sih walaupun itu udah kodratnya kayak gitu ya. Ada gak sih tips dari aku biar gak bosen? Dan terus satu lagi, udah kita kan dari pagi sampai malam atau sampai sore itu kan berinteraksi sama teman happy kayak ya berinteraksi lah istilahnya. Nah, tapi ketika udah sampai di rumah jangan kayak cabut. kosong Gue pindahin. kayak Johan satu lagi. sama di rumah. Jadi kayak setelah udah dari sekolah pulang ke rumah Johan Mungkes. Keluar nih. nggak ada lagi yang mau diomongin kayak kosong itu. Oke, pertanyaannya sangat berbobot anjay. Kompleks. Bisa ke anjaynya. Bisa ke anjay. Kamu itu setiap hari kegiatannya seperti itu saja. Buat kamu itu bosan. Jadi lebih ke arah jenuh sih, bukan bosan. Nah, saya jawab ya buat kamu. Misal tiap hari kamu terus sering misalkan belajar, terus juga berorganisasi, sampai jam motivasi sekarang atau kayak kedua dan Enggak, OSIS pas kalian merasa jenuh, kamu merasa Pegangin. bosan. Yuk, Kalau dari tips Kang Selma ya, lanjut yuk. seringlah kalau saya Kata lalu. Lanjut. Sekarang dong. pengen melakukan sesuatu yang baru. Nah, tapi kamu punya hobi gak? Nulis. Nah, kamu punya luang waktu senggang gak dari hobi? kadang ya kalau misalnya mau kayak self reward gitu kadang suka dijadwalin cuman tiba-tiba tuh kayak ada jadwal bentrok dadakan jadi kayak gak jadi deh Tapi gimana perasaan bisa kamu? masuk sudah dari Kamu melakukan hobi? ya senang cuman pas udah bisa ya kan Sabtu minggu kadang nggak suka sekolah jadi self reward cuma sore. Dari uang jagung sendiri kadang malam juga kalau ada tugas mungkin juga kan kalau udah kayak gitu sih emang bingung ya tapi sekarang jenuh gini-gini aja terus juga kamu sendiri juga gak punya luang buat sendiri dan buat diri sendiri waktu. Tapi kalau misalkan ini deh bosan jenuh waktu-waktu jenuh apa yang kamu lakuin atau perasaan kamu kayak gimana? Nah, perasaan kamu kan jenuh. Nah, waktu jenuh itu kamu kayak pengen ngapain? Ada nggak? Ya kayak sebenarnya ya ada berorganisasi itu ada titik di mana kita tuh kalau sama teman-teman organisasi kayak nyaman gitu kayak tempat gue gitu ini rumah kesenangan buat diri gue sendiri gitu. Tapi kadang juga kalau misalnya kan setiap organisasi juga nggak bakal mulus jalannya kan kadang ada konflik dari satu anggota kadang yang bikin itu karena organisasi satu ada lagi yang masalah dan tiba-tiba organisasi yang satu yang lagi juga ada masalah gitu. Cuman kadang merasa jenuh tapi ngerasa tapi di organisasi itu juga Nah, pertanyaan Kang Selma cuma satu ya. Waktu kamu di rumah, apakah itu yang rumah kamu? Apakah benar-benar di rumah kamu itu, apakah yang apa ya namanya
tempat tinggal kamu sebenarnya atau misalkan tempat ternyaman kamu. Kalau misalnya ini ya, kalau di rumah itu sebenarnya cuma buat tidur makan gitu. Cuma di rumah itu ada satu orang yang selalu nungguin mama. Oke. Jadi kalau misalnya capek, ya aku cerita ke mama. Cuman kadang yang ada cuman Belum beres, masih ada pertanyaan. Fokus menjadi kamu apa yang di depan dan juga jangan kerasa kok jenuh pasti ada, semua orang juga pasti pernah jenuh, tapi gimana cara ngelakuin supaya sejenuh itu hilang atau bisa kamu tidur itu punya ciri cara masing-masing. Sudah ya. Terus itu kamu itu berarti apa ya, kayak juga itu mah udah kayak apa ya, manusiawi, jadi karena terkurang kreativitasnya perlu mencari dulu. Kan kalau cewek itu kan bisa beberapa Baru ini ketemu kalau yang di bulan-bulan 2010 lagi ada nih. Belum penutupan. Ada yang satu lagi. Lu harusnya Kang Seante ganti nomor, jadi gak masuk grup yang butuh itu. Masuk masuk ya. Kayaknya itu siapa kan? Nah, oh ya, udah ya. Ada yang mau mengungkapkan? Sering. Bangun tidur langsung. Lagi belajar buka. Sebelum tidur buka. Apa-apa tentang. Selanjutnya apa yang nomor 2 pertanyaannya? Ngerasa kalian? Ngerasa. Tidak terlalu. Apakah kalian pengen pengen berubah? Dari 1 sampai 10 skalanya sekarang kamu ada di nomor berapa? 1 itu paling buruk, 10 itu bagus. 1. Maksudnya gimana? Perubahannya. Pengen perubahannya, pengen berubah. Oke, selanjutnya apa pertanyaannya? Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Nah,
Apa? Coba satu orang atau enggak siapa aja sok. Naik gunung bisa karena hobi. Banyakin kegiatan. Banyakin kegiatan. Tadi. Main pocong. Oke, yang terakhir apa pertanyaannya yang terakhir? Apa? Tiga. Ya ya. Oke. Berarti apa namanya? Tujuan Kang saya berarti berhasil ya bikin kalian tahu apa teknik-teknik yang mengurangi ketergantungan terhadap sosmed. Ingat ya, ini kalian praktekkan di rumah agar supaya kalian bisa lebih lagi buat mengendalikan dalam media sosial. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke, mungkin ada yang mau menyimpulkan nggak? Jangan gantungan sama HP. Simpel, benar. Jadi pengendalian ketergantungannya adalah menjadi dampak negatif, membatasi diri dan menggantikannya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Oke, mungkin sebelum penutupan kita coba permainan dulu. Pengen sebak-sebakan atau game kayak misalkan kalau Kang saya tuh pengennya kalian tutup mata, boleh? Oke, tutup mata. Coba kayak semua tutup mata. Oke. Jadi permainannya dalam hal binatang. Tahu lah, pasti tahu ya kayak udara, darat, laut, tahu? Misalkan kalau Kang saya nyebut udara, harus binatang yang ada di udara. Oke. Kalau misalkan di laut berarti Ikan. Nah, kalau misalkan di darat, Buaya. Ayam. nah, jadi permainannya kan saya bakal putar. Terus kalau misalkan ada meja yang digerak, jawab. Jadi itu 1, 2, 3. Kalau misalkan yang menjawab ada ya, coba ini asas kejujuran, semua harus tutup mata. Kalau ada yang tidak tutup mata atau misalkan berbohong, Colok mata. tabungannya di atas ya. Oke, Bercanda. coba kalian semua tutup mata, yang lagi main radio tutup mata dulu ya. Biarkan sama komputer dulu ya, kayaknya jago kok. Oke, tutup mata. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Udara, darat, laut. 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 Udara, darat. 1, 2, 3. Dua ya pura ya. Sering ini deh. Tutup mata lagi, butuh 2 lagi, satu lagi. Ya, mulai. Tutup mata. Udara, darat, laut. 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 Di mana cing kurang Satu, dua, tiga. Butuh 1 lagi, sumpah. Udara, darat, laut. 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 Udara, darat.
Udara. Udara, 1, 2, 3. Oke, lagi. Ayo, ulang lagi, ayo. Satu lagi baru. Satu lagi lah. Cewek. Semua, sok bagian cewek. Ya. Tutup mata semuanya. Tutup mata. Oke, dimulai. Udara darah laut, udara 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 laut. Udara 1, 2, 3. Silakan, tidak telat. Betul tidak. Oke. Mau di gimana ini? Jangan dong. Enam. Kumpulan baik kalian toh. Ini instruksi. Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, saya mau siapa dulu? Mau diganti atau tetap yang ini? Ya udah tuh, takutnya ada perasaan kecemburuan. Baik, kita ganti paling ada ini nggak, ada request dari kalian? Kalau enggak juga mereka mau kembali tapi ke yang di sini gitu. Siapa di sini kan ya. Ini kesepakatan kelas ya. Anda mau ke siapa? Pas main senakal. Ya tuh, cowok dia tuh. Nanti saya sama ngobrol lagi. Soalnya kita bahasa Inggris. Oke, ngomongnya aja ke Aku lagi dari kamu sendiri jadi ada perasaan Ikan apa? About. Ayo dong.
Tahu nggak awan apa yang indah? Awan dong. Itu terkadang yang pameran awan nabi with you. Siapa sok? Ya sebelahnya. Sebelahnya sama-sama bestie kan. Emoknya nggak ada. Baru dipakai gitu. Ayo orang ya, Han. Ali paling nganggur. Ayo tantangan dia, tuh bisa Si nomor 3 wae benar ya, Bang? Gak ada, ya sok. Mau apa? Mau di sini aja atau nyamperin orang siapa? Guys. Di sini aja. Dikit tapi tidak kejam. Penyanyi. Atau jangan yang tentang perasaan. Mau disuruh nyanyi mau? Mau nyanyi boleh? Lagu metal. Tapi pakai ruko. Jadi kayak 1, 2, 3. Bolongo odol lombok. Nah, kalau yang ceweknya ini yang gua bersedia gak buat cowoknya? Yaudah cowoknya yang coba. Kalau wangi. Boleh tuh. Pertanyaannya mau nggak? Mau. Jadi aku mau dibantu Udah kecewa berotot. Yaudah, paling hukuman dari Kapsea
kata-kata hari ini. Mikirin apa kata yang Singkat saja. kayak boleh yang bijak boleh atau misalkan Anu eta nanya. Ajak manusia. Boy. cepet. Gak apa-apa, tadi juga kita semua itu bisa nyanyi. Lagu apa tuh di quest? Lawak. Solawat. Lawak. Oh, topi saya bundar. Boleh. Sama gerakannya ya, tahu kan? Kayak topi saya. Nah, oke. Di para kumpul mau kemana? Sama ya. Kalau kalian mau ikut nyanyi boleh, mau ikutin gerakannya boleh. Apa? Oh boleh. Satu, dua, tiga. Topi saya bundar. Topi saya. Bukan topi saya. Untuk kalian bertiga sok kesan-pesan untuk hari ini kesannya kayak Satu gimana? cina. Untuk dari kalian gimana kesannya buat kegiatan hari ini? Ada untuk kegiatan hari ini sangat menyenangkan sekali. Wow. Sangat antusias. Oh, terima kasih. Untuk pesannya apa? Kayak Masukan. masukannya ada masukan. Ya, sok lanjut apa kesannya Kak buat kegiatan hari ini? Itu nanya ya. Singkat saja. Kesannya materi yang diberikan sangat bisa berpengaruh bagi Gila. yang memang dampaknya udah banyak. Kesannya dari Kesannya sangat seru. Panas dingin juga. pastinya apa tuh? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sudah kesannya. Atau nggak ada? Oke, kesannya ada nggak dari kesannya? Nggak ada. Oke, tepuk tangannya untuk semuanya. Sudah di penghujung acara ya. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir dan kita tidak akan pernah bertemu lagi, tapi suatu saat nanti kalau misalkan ditakdir kita bakal bertemu lagi, oke? Mungkin cukup sekian dari Kang Sean. Kekurangannya mohon dimaafkan, jangan malah meninggalkan karena sakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.